Ya, ini perhatikan di sini. Hari ini IHSG-nya breakout, cuman breakout-nya tuh belum yang kuat banget, jadi masih ada potensi untuk dia bisa balik turun. Dan hari ini tuh yang bikin naik saham Telco dan juga ada brand yang hari ini naik 5,04%, dimana brand itu dia secara market cap sekarang kan udah cukup gede ya, jadi dia gerak naik turun dikit tuh sangat berpengaruh, serta beberapa saham konstruksi. Nah, ini untuk brand sendiri aku ngelihatnya sebaiknya sih dia ada sideways-nya ke samping, karena kalau langsung naik ke atas sebenarnya belum cukup kuat fondasinya di sini. Terus kemudian aku mau kasih lihat untuk saham TLKM-nya sendiri di sini ini naik dengan volume transaksi yang lumayan besar ya, lumayan tinggi di sini. Dan kita ngelihatnya TLKM ini bisa menguat sampai level 3860. Valuasinya masih cukup murah untuk TLKM, dia bisa menguat sampai level 4200 juga. Secara monthly chart dia juga masih cukup di bawah. Jadi kalau untuk jangka menengah panjang sebenarnya dia masih cukup menarik untuk TLKM. Oke. Baiklah, mari kita coba lihat saham telco yang lainnya. Ada XCL yang juga hari ini menunjukkan tanda-tanda reversal, meskipun reversalnya belum sampai solid banget ya. Dia ada potensi naik sampai level 2220 gitu. Jadi habis itu bisa potensi menguat lagi. Ya, jadi kita wait and see dulu. Teguh Sabirin, suami Cici ngerokok? Kebetulan enggak sih. Miss cakep banget malam ini, biasanya jelek ya. Salah ya kalau ngomong sama cewek gitu. Yang suaranya ngebas tuh karena Android. Anyway, I don't know about suara lagi ya. Coba aja di tes aja lah suaranya gimana. Terus sih banyak banget yang nanyain ASII, Astra International. Astranya turun lagi nih, gimana nih? Buat trader sih wait and see dulu. Trader di sini jangan masuk karena hari ini buangannya lumayan, lebih ke investornya di sini. Kalau diperhatikan dia turun dengan volume transaksi yang cukup gede gitu. Dan anyway, halo ada Kototo Yunarto Wijaya, hehe. Oke ya, jadi hari ini tuh dia breakdown. Aduh, aku mau naikin garis yang biru ini pakai ini kok susah ya, 5530. Oke. Bentar, aku naikin garis biru ini ya. Harusnya yang biru ini agak naik di atas sih. Oke. 5580 deh. Nggak pakai mouse nih, ribet nih. Ya. 5585, jadi ngepasin. 5585 enter. Lo kok nggak bisa? 56. Oke. Nah, pas di 5600. Breakdown di 5600, volume transaksinya lumayan gede. Jadi buat kalian yang trading wait and see dulu sama Astra International. Tapi ini justru makin menarik buat yang investing karena makin ke belakang ini saham yang valuasinya murah tuh udah makin sedikit, dan ini monthly chartnya dia tuh udah di bawah banget di sini. Jadi kita ngelihat untuk ASI ini dia bakalan mencapai bottomnya di bulan November ini. Bentar lagi November habis, Desember dia bisa mengalami penguatan ASI. Baunya rokok semua. Tempatnya keren sih. Ada Tertia di sini. Halo. Dia yang setia menemani saya kemanapun saya pergi. Oke. Mari kita lihat saham PTPP yuk. GoTo banyak banget yang nanya. GoTo gimana ya? GoTo abis ada investment dari ada kerjasama dengan TikTok gimana? GoTo ya, I didn't expect the V-shape recovery. V-shape recovery itu jarang banget
terjadi, apalagi untuk saham-saham yang jatuhnya udah signifikan kayak gini. Ini jatuhnya udah parah banget, kemudian dia ada V-shape recovery kayak gini. Kalau dari sentimennya sih memang cukup bagus, tapi aku mau antisipasi bisa ada ya, aku bersihin dulu. Ada jualan pas lagi newsnya keluar, sell on news. Berarti kan di sini ini resisten 96 sampai 100. Ini angka yang sangat kuat sekali. Di sini ada ekor, ada jarum, dikit kecil nih, ada ekor. Ini dia mau naik sampai level 100 nih susah. Dan ini ada 3 kali ya sebenarnya ya. Aku kalau mau taruhin satu garis lagi di sini, bisa lihat di sini nih. Satu di 98, ini di 96, ini buntut ini kecil di 100. Terus yang terakhir di sini dia ketahan lagi di 96. Kesimpulannya angka 96 sampai 100 ini merupakan satu resisten yang cukup kuat buat GoTo. Perkiraan aku patternnya bakalan kayak gini. Saya expect dia justru ada koreksi dulu. Jika dia naik lagi, maka nggak akan terlalu beresiko buat kalian yang mau beli ini. Kalau beli sekarang ini masih tinggi resikonya. Secara psikologis sebaiknya ada retracement dulu. Kenapa? Dengan adanya retracement ini ngebuangin para nyangkuters yang di atas dan juga ngebuangin orang-orang yang udah cuan di bawah. Jadi kalian yang beli pun nggak akan mengalami resiko nyangkut yang begitu besar. Nah, jadi menurut aku sih di sini resikonya masih cukup gede untuk GoTo ini. Oke. Terus aku mau review buat saham yang banyak ditanyain teman-teman. Masih di BRPT, jadi saham-saham grupnya Pak Prayogo Pangestu, ada BRPT, Brand TPIA. Ya, ini BRPT-nya ini dia baru hari ini dia mengalami pantulan dari supportnya. Dan ini pantulannya masih minor banget BRPT-nya. Hari ini kalau ada buy on weakness, oke, nggak apa-apa, tapi dia naiknya kemungkinan sampai sekitar 1100 doang, sampai 1130-an. Jadi ya waspada untuk dia bakalan bisa sideways, kira-kira bentuknya bakalan kayak gini untuk BRPT-nya. Oke, kemudian selain BRPT, aku mau bahas AMMN. Kenapa? AMMN hari ini ada transaksi cukup besar, 788 miliar. Cuman resiko dari trennya masih tren naik sih, tapi tren naiknya nih udah ada tanda-tanda distribusi. Di sini ada merah dengan volume transaksi cukup besar, jadi wait and see dulu. Terus aku mau review BBRI. BBRI-nya ini ada transaksi cukup gede juga, 794 miliar. BBRI ini layak ditunggu retracement-nya di sini. Sekitaran level 5.000. Bentar ya. 250. 5.200, 5250-an gitu. Jadi cukup murah. Nah, saat ini investor tuh lagi nunggu FOMC minutes. Besok Rabu ini hari apa sih? Ya Rabu jam 2 pagi, jam 2 dini hari, menunggu FOMC minutes jam 2 hari. Powell mengatakan bahwa proyeksi di bulan September akan menaikkan suku bunga lagi tahun ini. Jadi mungkin nggak begitu signifikan. Karena kenapa? Karena kemarin dilihat data-datanya juga masih cukup oke, ya. Meskipun mereka belum ngebahas soal nurunin suku bunga, tapi investor ngelihat bahwa sekarang kondisinya tuh udah mulai lumayan stabil gitu loh. Jadi ini satu penentuan lagi ya. Jadi sempat dibilang nggak akan nurunin suku bunga, tapi juga masih ada kemungkinan menaikkan di tahun 2024. Di sisi yang lain, data-data secara inflasi, data keuangan, data makro di Amerika itu udah cukup bagus, menunjukkan bahwa Amerika tuh sebenarnya nggak perlu naikin lagi suku bunga. Cuman The Fed waktu itu bilang masih akan naikin suku bunga. Jadi investor tuh bakalan berspekulasi mereka bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Mereka beranggapan seperti itu, berharap seperti itu. Jadi ya hari ini termasuk penentuan, besok pagi itu penentuan gitu. Perkiraan gimana? Perkiraan market bakalan agak-agak ada koreksi dikit sih. Benar-benar 50-50 banget, tergantung nanti The Fed itu gimana. Oke, terus aku mau review untuk beberapa saham properti
dan juga telco. Kampanye pemilu hari ini udah mulai, kita berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kita mau bahas apa ya? SMRA. SMRA kenapa dijual? Yuk kita lihat beberapa saham yang masih menarik. Ya SMRA jangka pendek aja. Kalau jangka pendek memang secara candle di sini udah dijual, tapi kalau untuk jangka menengahnya belum. Jadi jangka menengahnya ini masih menarik ya. Jangka menengah masih boleh di hold, dan ini patternnya masih inverse head and shoulders itu. Patternnya masih cukup oke. Patternnya masih cukup oke. Sebentar ya. Oke, aku mau review beberapa saham yang masih menarik. Patternnya ada ADMR di sini. ADMR hari ini tadi jangka pendek juga disarankan untuk dijual dulu, tapi jangka menengah beda. Dan kalau kalian nanya, aku trading lebih banyak di jangka menengah. Jadi ini tadi ada keluar satu candle merah dikit nih, ADMR disarankan untuk dijual, sedangkan buat jangka menengahnya ini di 1180. 1180 ini merupakan area support, dan kita ngelihat ADMR bakalan ada sedikit normal correction kayak ini. Jadi bisa di watch buat ADMR-nya. Terus kita lagi nge-watch untuk sektor CPO. Yuk kita lihat AALI, Astra Agro Lestari. TLKM aku udah bahas tadi ya, TLKM. Ya ini CPO AALI hari ini ada breakout, volumenya juga cukup bagus, belum ada sentimen yang gimana-gimana untuk AALI di sini. Jadi kita masih watch di sini, ada potensi untuk reversal. Terus kita mau watch Medco. Agak-agak random aku malam hari ini bahas sahamnya. Medco-nya juga bisa di watch di sini dekat-dekat area support, tapi bukan berarti kalau patternnya kayak gini selalu berhasil, enggak, karena buy di support itu sebenarnya powernya kurang kuat dibandingkan dengan buy breakout. Ya jadi Medco di sini masuk watch list dulu aja. Kayak ICE patternnya kayak gini juga berapa hari yang lalu, tapi malah breakdown gitu. Jadi Medco kita watch dulu aja. Oke, terus aku mau review beberapa saham dari sektor konstruksi. Ini ada Adikarya. Ada Adikarya di sini. Ya, jadi Adikarya di sini ini berpotensi membentuk pattern triple bottom, bottom 1, bottom 2, bottom 3. Jangka pendek bisa sampai ke 418 sampai 420 juga. Layak nggak sih kalau kita misalkan nyicil ini buat jangka menengah? Aku lebih ke jangka pendek buat Adikarya. Yuk kita review SSIA properti. Menurutku properti masih sangat menarik. SSIA meskipun beberapa hari turun di sini, ini turunnya merupakan satu pullback yang bagus. Jadi setelah breakout di sini ini turun pullback yang bagus. Jadi masih menarik buat trading baik jangka pendek maupun jangka menengah. Gitu ya. Jadi aku langsung aja tadi SSIA, terus kemudian SMRA. Ini kalau mau lebih detail ada di morning briefing sebenarnya. SMRA aku udah bahas deh. SSIA, terus apa lagi ya? Oh ya, aku mau bahas digital banking yang kemarin sempat rally. Contohnya BBYB ini kita sempat ada profit taking kemarin sekitaran 40-an% di sini. Terus hari ini tadi ada scalping juga ya. BBYB ada 40% untuk swing di sini, di level sini. Nah, kemudian yang jangka menengahnya kita masih nge-hold. Kita ngelihat BBYB bakalan bisa ada normal correction sampai sekitaran 320, 330-an. Dan abis itu bisa lanjut naik lagi. Oke.
Ya, terus bisa di watch juga saham digital banking ya. Aku suka ngelihat pattern kayak gini, bekas breakout yang ada retracementnya. Agro dia bisa turun sampai level 280-an, habis itu dia bisa lanjut naik lagi. Jadi digital banking sih yang beberapa hari kemarin naik, tunggu aja retracementnya. BBYB udah, Agro, BBHI dia likuiditasnya agak kurang, tapi patternnya sama. Ini aku ngelihat dalam 1-2 hari bakalan dia bisa kena support, terus ada satu reversal, jadi masih layak untuk di watch jika kamu sempat jualan. Terus BBYB ada Arto yang udah naik lumayan signifikan beberapa waktu kemarin. Kita juga ngelihat dia ada potensi untuk retracement dulu, dan bagusnya sih ada retracement. Justru malah untuk saham-saham digital banking ini aku nggak suka kalau mereka langsung lanjut naik lagi. Kenapa? Kalau mereka langsung lanjut naik lagi itu nggak ada satu fondasi yang kuat. Fondasi di dalam technical itu buat aku sangat penting sekali. Kenapa? Dengan adanya sideways itu sebenarnya ngebuangin seller-seller. Jadi orang-orang nyangkut kayak gitu-gitu. Terus kemudian orang yang udah cuan di bawah itu mereka bisa jual. Terus kan terjadi jual beli, terjadi pergantian pemilik saham. Jadi ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Jadi posisinya kalau misalkan semua jual terus beli lagi, itu berarti posisinya orang tuh cuannya mulai dari nol lagi. Dan ketika cuannya mulai dari nol lagi pas terjadi breakout setelah sideways, maka secara psikologi itu akan sangat optimis sekali, menjadi awal dari bull yang baru. Tapi beda halnya kalau misalkan dia nggak pernah sideways dan dia justru malah naik terus ke atas. Ini tuh semua orang posisinya, kalau yang di bawah semua posisinya cuan, dan kalau yang dari di atas ini posisinya pada nyangkut semua, jadi nggak bagus. Istilah kata tuh kalau handuk yang basah tuh berat banget, airnya tuh belum dibuangin. Tapi kalau misalkan dia sempat ada sideways-nya dulu ke samping begini, ini kan jadi patternnya jadi flag ya. Nah sebenarnya di sini tuh kayak handuk yang berat lagi diperas tuh keluar airnya di situ gitu. Oke? Kira-kira itu yang aku mau share. Ada beberapa watchlist yang lain yang bakalan mau dibagiin di mTrade besok. Ini menarik banget. Ada dari sektor komoditas. Wow, this is interesting. Besok akan di-share. Untung kamera depan deh. Tadi aku udah share beberapa kayak ADMR, AALI, terus besok ada satu dari sektor teknologi. Oke, besok aku akan share ya bareng dengan teman-teman tim Coach mTrade. Terus dari sektor propertinya ada yang menarik buat di tradingin cepat. Kita ketemu di morning briefing mTrade besok. Malam hari ini IG live aku nggak lama, tapi IG live aku malam ini lumayan tajam sebenarnya. Tadi aku jelas-jelas ngomong mana yang bagus, mana yang menarik, mana yang nggak menarik, dan mana yang bisa ditunggu beberapa hari ke depan. Dan aku melihat market ini sudah semakin bagus. Proyeksi aku Desember bakalan makin bagus lagi, meskipun pertengahan sampai akhir Desember, pekan ketiga sampai ke-4 Desember itu bakalan sepi. Dan itu wajar banget. Kenapa? Karena orang tuh lagi pada musim liburan. Intinya, meskipun hari ini aku share banyak beberapa watchlist di sini, tapi di mTrade masih ada beberapa watchlist lain yang sebenarnya sangat menarik sekali gitu. Jadi ya, I'm being generous here, but we still have more to our members. Oke, thank you semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Salam profit.